Terus ya terasa gitu kalau kita pasukan nih akhirnya malah tambah ruwet terus. Tapi bukan berarti ruwet yang tidak ada gunanya, karena kita juga nopong ya melatih untuk memahami segala sesuatu itu tidak hanya dari luarnya saja, tapi juga unsur-unsur yang lain. Dari tadi masih belum ada perkembangan ibarat kecuali yang dari I'anatul Talibin dari Gus Fuad tadi yang menjelaskan tentang as-shalah bi mudafaati hadasin itu kan makruh. Makruh artinya ketika orang itu ketika hendak melakukan sholat itu sunnah untuk tafrighun nafsi, agar ketika dia sholat itu benar-benar bisa khusyuk. Nah, kalau kemudian sesuatu yang mengganggu kekhusyukan itu tiba-tiba datang pada waktu sholat, bagaimana? Ya sudah, biarkan saja. Nah itu kalau mengikut kepada masalah yang itu taf'ul hadas pada masalah sholat. Kemudian ibadat yang lain masih tentang keharaman taswis. Nah, untuk keharaman taswis itu masih belum bisa kita tarik sebagai ibarat dalam permasalahan ini, karena sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Cuman ada satu yang perlu kita cermati, tapi ini belum ada. Kalau ada silakan nanti disampaikan. Ada satu pekerjaan yang haram, tapi bagi orang yang sholat menolak keharamannya ini hanya boleh gitu aja, atau ada perbedaan nanti di antara ulama. Begini, orang lewat di depan orang sholat, hukumnya haram. Ini persis sama dengan masalah nopo taswis tadi. Al-jahru bil qiraah haram. Nah, pelakunya yang haram. Sebagaimana ini al-murur bainal musolli, lewat di hadapan orang sholat haram. Nah terus kita nyegahnya ini bagaimana? Maka para ulama sepakat boleh. Boleh. Ini karena ada hadisnya, boleh. Idza shalla ahadukum fala yada ayyamurra baina yadayhi ahadun. Jika di antara kalian sholat, maka jangan sampai ada orang lewat di hadapan kalian. Ketika ada yang lewat, fal yadfa'hu, cegah. Wa in aba fal yuqatil, kalau dia masih menentang, bunuh. Udah gitu, kereng gitu ya, kereng. Cuman menghadapi ini bagaimana? Ini ulama berbeda pendapat. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan menolaknya itu hukumnya mubah, karena ini adalah rukhsah. Bahkan menurut Imam Abu Hanifah, wal aula tarkuhu, yang lebih bagus biarkan saja. Ini kalau menurut kita dari Syafi'iyah itu hukumnya malah ahlan wa sahlan Ketua LBM cabang Gus Fadil. Gus. Kalau menurut Syafi'iyah, nolak orang yang lewat itu hukumnya sunnah, dan belum ada yang mengatakan wajib. Lalu bagaimana dengan fa'in aba fal yuqatil, kalau dia nentang bunuh saja gitu ya. Ini Imam Abu Hanifah menyikapinya berpendapat bahwa yang frase terakhir fa'in aba fal yuqatil itu sudah mansuh, dinasah gitu ya. Jadi hukumnya sudah tidak berlaku lagi. Kalau kita berani, karena ibaratnya memang masih minim itu tadi ya. Kalau kita berani, ini akan lebih spesifik, akan lebih banyak persamaannya dibanding dengan ibarat-ibarat yang lain. Karena ini ada sesuatu yang haram dilakukan di hadapan orang sholat, tapi orang yang sholatnya sendiri bagaimana sikapnya, maka dia boleh
untuk menolak. Cuma nolaknya ini tetap bil isyarah, bil akhaf summal akhaf kan begitu. Sama halnya dengan taf'us so'il, menolak bahaya dari orang lain. Jadi tidak sampai kepada hukum wajib. Kalau kita samakan dengan ini, maka hukumnya menurut Syafi'iyah adalah sunnah. Kalau kita berani menyamakan dengan ini ya, kalau mungkin nanti ibaratnya bisa mendukung, akan bisa kita samakan dengan masalah ini. Karena sama persis, cuman bedanya yang masih menjadi ganjalan itu al-murur bainal musolli, itu haramnya itu litaswis atau linnas itu sendiri, karena ada nasnya itu. Sebenarnya belakangnya hadis itu fa inna ma'ahu qarin gitu ya. Karena orang yang lewat di hadapan orang sholat itu bersamaan dengan qarin setan gitu ya. Bunuh saja kalau ada orang gitu. Nah, apakah karena nas inilah? Kalau karena nas ini, maka untuk mengkiaskan dengan masalah mateni HP itu tadi, kita masih butuh untuk untuk menguji sebatas mana ilat yang ada di dalam hadis tersebut. Nah, ini butuh usul fikih yang enggak cukup 1-2 hari kita belajarnya begitu. Wong sekarang usul fikihnya baru takrifnya usul fikih Gus ya. Itu. Jadi masih belum bisa, itu belum maslakul ilat, itu nanti masih panjang sekali. Sehingga untuk sementara berdasarkan dari ibarat-ibarat yang sudah ada, dari ibarat yang kita masukkan saja, ibarat yang dari apa tadi At-Tirmidzi, juga ibarat yang dari tadi Bushrol Karim, kemudian yang dari Anatul Talibin, juga yang masalah daf'ul mar baina yadayil musalli, ini kita masukkan yang pada intinya apa yang harus dilakukan oleh, apa yang semestinya dilakukan oleh orang yang membawa HP tersebut, ya kita jawab mematikannya dengan cara tidak sampai membatalkan sholat. Itu bagaimanapun sudah masuk lah. Kalau begitu insya Allah ibaratnya masih minim ya. Ini kudu pinter-pinter ini promosi Gus. Karena ibarat ini minim sekali. Jadi kalau yang semacam itu, nah ini sudah cukup lah. Artinya tetap itu ada taswis. Sekalipun taswisnya itu min ghairil mukallaf, yang namanya HP kan. Cuman karena orang yang bawa itu, kalau kemudian kita merujuk kepada kaidah ridho bisyai' ridho bima yatawalladu minhu, ridho dengan sesuatu itu berarti ridho dengan apa yang keluar dari sesuatu itu. Maka kalau punya HP kemudian masuk sudah takbiratul ihram dan HP-nya tidak dimatikan, itu dia sudah ngerti bahwa HP ini sewaktu-waktu dia akan berbunyi. Lah ini berarti sudah taati, kan ada taatinya. Maka dengan demikian dia harus mematikan itu tadi. Cuman tidak boleh sampai kepada taraf itu tadi, membatalkan sholat itu kalau berdasarkan ibarat-ibarat yang ada. Entah nanti kalau ada perkembangan kita bahas yang B itu. Jadi untuk sementara apa yang harus dilakukan, apa yang semestinya dilakukan oleh orang yang membawa HP, di mana HP-nya berbunyi ketika sholat, dimatikan sebisanya tanpa membatalkan sholat. Kami kira itu dulu untuk yang A. Sebelum kita kembalikan kepada Musokheh, mungkin ada yang ingin disampaikan tentang rumusan yang A ini dulu. Kami persilakan.